Capres PDIP 2024, Ganjar Pranowo atau Puan Maharani? Pemirsa, Pelita Indonews TV kembali dengan info aktual dan mendalam untuk melengkapi potongan berita politik di ruang publik beberapa hari ini. Komisi Pemilihan Umum telah resmi mengumumkan 17 partai politik peserta pemilu 2024 pada tanggal 14 Desember tahun 2022 lalu. Ini pertanda, pesta demokrasi di Indonesia semakin dekat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, yang memenangi pemilu 2 kali terakhir secara berturut-turut, memiliki kekuatan politik besar, yang dikomandani oleh Putri Presiden Soekarno yaitu Megawati Soekarno Putri. Baru-baru ini, ramai diperbincangkan isu konflik antara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dengan Ketua DPR, Puan Maharani. Konflik memang hal biasa di partai politik, yang biasanya disebut sebagai dinamika organisasi, tak lepas dari keinginan masing-masing pendukung Puan ataupun Ganjar untuk mengusulkan mereka menjadi calon presiden untuk diusung PDIP di pemilu 2024. Masyarakat sering disuguhkan oleh pemberitaan bahwa sikap keduanya yang tampak tidak akur. Bahkan sempat muncul istilah Dewan Kolonel, yang dibentuk oleh sejumlah anggota fraksi PDIP DPR untuk mendukung pencapresan Ketua DPR, Puan Maharani. Dewan Kolonel adalah sebutan grup pendukung Puan Maharani. Inisiasi kelompok ini bertujuan untuk menaikkan elektabilitas agar Ketua DPR RI itu untuk diusung PDIP menjadi calon presiden. Relawan pendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pun tidak mau kalah. Immanuel Ebenezer, Ketua Relawan Ganjar Mania, berencana mendeklarasikan Dewan Kopral sebagai tandingan Dewan Kolonel. Peranan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, memang menjadi sentral dalam mengatasi dinamika dalam tubuh PDIP. Dalam rapat koordinasi kepala daerah PDIP di Jakarta, Megawati minta kader partai tidak melakukan dansa-dansa politik terkait pemilu 2024. Terlebih lagi, di tengah ramainya muncul isu grup pendukung Puan dan Ganjar, Megawati mengingatkan lagi para kadernya agar tidak bermanuver. Selain itu, dalam kunjungan Puan Maharani ke NTB Agustus tahun 2022, ia mengingatkan kader PDIP di Mataram dan seluruh Indonesia agar bisa menghindari konflik internal. Karena itu, dalam silaturahmi ini tujuannya untuk merapatkan barisan, kita bergerak bersama-sama, keluarga besar kader PDIP. Sebab salah satu modal kita memenangkan 2024 itu adalah solid, kita harus tegak lurus satu barisan, jangan seperti anak ayam kehilangan induk. Jangan ada kader yang merasa paling hebat sendiri, tegas Puan Maharani kala itu. Ganjar pun melakukan sikap serupa agar isu konflik internal yang terjadi di PDIP tidak meruncing. Ganjar Pranowo sangat menghormati partainya, dan Ketua Umum PDIP. Ganjar tidak sreg dengan adanya usulan Dewan Kopral, yang merupakan saingan dari Dewan Kolonel. Ganjar meminta para relawan untuk menahan diri. Saya minta semuanya bisa menahan diri. Tadi Pak Sekjen sudah menyampaikan itu hanya canda-candaan jadi publik tidak perlu merespon, kata Ganjar di Sekolah PDI Perjuangan, Lenteng Agung Jakarta, tanggal 22 November tahun 2022. Pernyataan dari Megawati, Ganjar, dan Puan ini menjadi salah satu solusi atas adanya isu konflik internal yang terjadi di PDIP. Ditambah lagi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR Puan Maharani bertemu dalam satu momentum di acara Musyawarah Nasional 17 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, di Solo pada tanggal 21 November tahun 2022. Hal ini mematahkan asumsi ketegangan antara Ganjar dan Puan. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming yang mendampingi Ganjar dan Puan pun mengungkapkan bahwa Ketua DPR, Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo makin terlihat akrab dan senang di Kota Solo. Sebagai partai politik sebesar PDIP, konflik internal adalah hal yang wajar, dan bahkan bisa menjadi pupuk untuk tumbuh sebagai organisasi. Konflik internal yang muncul di dalam PDIP dapat menjadi wahana untuk mempersatukan, menegakkan dan menopang struktur yang dibangun. Dengan adanya konflik antara Ganjar dan Puan dapat saja berdampak positif bagi partai yakni bisa memperkuat soliditas dan ikatan partai politik. Selain itu juga, konflik internal yang diselesaikan dengan elegan akan mampu meningkatkan elektabilitas kader PDIP tersebut di masyarakat. Politikus PDIP, Andreas Hugo Pareira melihat isu ini sebagai hal yang wajar, apalagi jika terjadi antara sesama kader partai. Malah, menurutnya konflik merupakan hal yang baik. Hal ini tidak lepas dari pandangannya bahwa konflik juga merupakan bagian dari demokrasi, yang dapat dipandang sebagai sebuah bentuk persaingan politik keduanya menuju kursi presiden pada pemilu 2024 mendatang. Sementara itu, Jokowi melempar kode-kode terkait Pilpres 2024. Dia menyebut, pemimpin berambut putih adalah pemimpin yang memikirkan rakyat dalam acara Nusantara Bersatu, Satu Komando untuk Indonesia, yang dihelat para relawannya secara besar-besaran di Stadion GBK Senayan, Jakarta, Sabtu tanggal 26 November tahun 2022 lalu.
Ucapan Jokowi itu seolah-olah menunjukkan dukungannya kepada salah satu tokoh yang selama ini bertengger di peringkat atas bursa capres berbagai survei, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang identik dengan rambut putihnya. Ini kali kedua Jokowi tampak seperti mengendorse Ganjar Pranowo. Sebelumnya, ia juga pernah memberi sinyal yang ditafsirkan sebagai dukungan bagi Ganjar Pranowo saat Rakernas Projo di Magelang, Jawa Tengah, tanggal 21 Mei tahun 2022. Urusan politik ojo kesusu, jangan tergesa-gesa, meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, kata Jokowi diikuti sorakan dari relawan ketika itu. Kode-kode Jokowi yang seperti komando untuk relawannya ini membuat kesal partainya, PDIP yang dikomandoi Megawati. 2 kali Jokowi melempar kode, 2 kali pula PDIP mengambek dan melontarkan kritik keras. Sebenarnya Jokowi bukan sekali 2 kali mendorong tokoh tertentu maju jadi capres. Dorongan itu bukan pula ditujukan untuk 1-2 tokoh saja. Kalau dihitung-hitung, cukup sering Jokowi menampakkan gelagat dukungan semacam itu, meski sudah tentu sokongan tersebut belum final. Saat menghadiri ulang tahun Partai Perindo pada tanggal 7 November tahun 2022, misalnya, Jokowi melempar canda kepada Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Gerindra yang 2 kali ia kalahkan dalam Pilpres. 2 kali di pemilu presiden saya menang, mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo, ucap Jokowi sambil tersenyum kepada Prabowo diiringi tepuk tangan hadirin. Pekan sebelumnya, tanggal 2 November saat menghadiri pameran industri pertahanan Indo Defense 2022 di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jokowi juga mengutarakan dukungannya kepada Prabowo dalam sesi tanya jawab dengan wartawan. Kok tanya restu? Sudah sejak awal saya sampaikan mendukung beliau, kata Jokowi, yang kemudian menyatakan sering bertukar pikiran dengan Prabowo tentang Indonesia di masa depan. 2 minggu sebelumnya, Jokowi pun mengumbar dukungan kepada Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar. Ketika itu, ia sedang menghadiri hari ulang tahun Golkar ke-58. Umbar dukungan ke beberapa tokoh, bukan berarti Jokowi abai dengan partainya sendiri. Kandidat capres yang digadang-gadang PDIP, Ketua DPR Puan Maharani, juga tak jarang tampak mendampingi Jokowi. Misalnya saat Jokowi berkunjung ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, pada tanggal 22 Juni tahun 2022. Tak cuma tokoh-tokoh asal parpol yang didorong Jokowi, tapi juga yang di luar partai. Kepada menteri-menterinya yang kerap masuk bursa capres-cawapres, Jokowi memang beberapa kali menyampaikan untuk terjun langsung menemui rakyat. Ia ingin melihat kandidat mana yang paling potensial di antara mereka. Dengan obral dukungan dan aksi lempar kode yang dilakukan Jokowi itu, apa yang sebenarnya diinginkan sang presiden? Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago, memandang bahwa dorongan-dorongan Jokowi kepada sejumlah tokoh untuk maju capres itu menunjukkan keinginannya menjadi kingmaker, seseorang yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan pemimpin berikutnya. Menurutnya, Jokowi punya alasan kuat untuk menjadi kingmaker. Ia hendak memastikan program dan proyek yang dijalankan pemerintahannya selama ini dapat diteruskan oleh pemimpin berikutnya. Artinya, Jokowi menginginkan sosok penerus yang sevisi dengannya. Kalau tidak, proyek IKN, kereta cepat, dan proyek strategis nasional lainnya bakal terancam tersendat setelah ia tak lagi memimpin. Padahal, semua itu merupakan legasi Jokowi. Di sisi lain, keinginan Jokowi jadi kingmaker itu tak selaras dengan PDIP, partai yang menaunginya. Bagi PDIP, capres merupakan prerogatif ketua umum mereka, Megawati. Meski Jokowi presiden, ia tak bisa mengintervensi. PDIP dinilai khawatir bila otoritas Jokowi terkesan melebihi parpol. PDIP khawatir kriteria calon presiden itu otoritasnya bukan pada Megawati, tapi pada relawan dan ide yang disampaikan Jokowi dari kode-kodenya. Bila Jokowi bisa menjadi kingmaker, maka ini adalah kali pertama seorang presiden aktif menyiapkan calon penggantinya. Hal ini tidak terjadi di masa Megawati dan SBY. Lebih menarik lagi karena Jokowi kini seolah langsung unjuk kekuatan dengan merawat kelompok-kelompok relawannya yang sangat loyal sejak ia menjabat Gubernur DKI Jakarta. Banyak yang berpendapat, Jokowi punya peranan besar untuk mendukung salah satu capres tertentu. Sebab, kepentingan Jokowi setelah dirinya tak menjabat lagi adalah melanjutkan proyek-proyek strategis nasional, seperti IKN, kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jokowi juga akan mempertimbangkan kandidat presiden penggantinya yang memiliki visi dan misi yang sama. Bahkan yang mempunyai karakter yang hampir sama. Menurut peneliti SMRC Saidiman Ahmad, itu lumrah dan biasa. Ditambah dengan Pak Jokowi memang kalau kita bandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, memang punya gebrakannya terutama di dalam pembangunan ekonomi yang kalau itu tidak diteruskan dengan orang yang tepat itu bisa mungkin mangkrak atau dihentikan. Relawan Jokowi yang menjabat Ketum Solidaritas Merah Putih, dan anggota Steering Komite Nusantara Bersatu, Sylvester Matutina, menegaskan bahwa kelompoknya menginginkan Jokowi sebagai kingmaker yang satu suara dengan Megawati.
Pangi Caniago, memandang acara Nusantara Bersatu menjadi cara Jokowi memberi tekanan kepada PDIP agar menetapkan Ganjar sebagai capres, bukan Puan Maharani. Anggota fraksi PDIP Komisi 9 DPR Masinton Pasaribu menegaskan bahwa partainya tak terpengaruh gembar-gembor relawan Jokowi. Pasalnya, partai punya mekanisme sendiri dalam menentukan pilihan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto malah mengecam acara relawan Jokowi di GBK. Hasto menyebut, acara relawan yang menuai kontroversi tersebut menandakan adanya elit relawan yang memanfaatkan Presiden Jokowi sehingga menurunkan citranya sebagai pemimpin negara. Saya menyesalkan adanya elit relawan yang memanfaatkan Presiden Jokowi sehingga menurunkan citranya sebagai pemimpin negara, tuturnya. Sejauh ini, siapa capres yang bakal diusung PDIP di 2024? Fungsionaris DPP PDIP dan sejumlah anggota legislatif PDIP di DPR menggadang-gadang Puan Maharani menjadi capres yang diusung PDIP, dinilai hanya mencari aman buat diri sendiri. Faktanya, Ganjar Pranowo menurut sejumlah lembaga survei memiliki elektabilitas tertinggi bahkan melampaui Prabowo dan Anies Baswedan. Jokowi sendiri tidak salah mengumbar dukungannya kepada Ganjar Pranowo secara pribadi, karena akhirnya mekanisme partai yang akan menentukan, dan di PDIP sendiri, adalah hak prerogatif Megawati yang menentukan siapa capres PDIP. Megawati tentu saja sedang berpikir keras menimbang-nimbang apakah PDIP akan mengusung putrinya, Puan Maharani, atau Ganjar Pranowo yang telah disodorkan relawan Jokowi dan Jokowi sendiri. Megawati tentu saja mempertimbangkan sangat banyak hal sebelum memutuskan, diantaranya, aspirasi rakyat, aspirasi kader, elektabilitas, dan upaya agar PDIP tetap menjadi pemenang pemilu 2024. Itu sebabnya ada dugaan kuat, PDIP akan mengusung Ganjar Pranowo Capres 2024. Ikuti terus info aktual dan berita-berita lebih mendalam dan utuh di Pelita Indo News TV, dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan share.